لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah ini qiraah seri yang ke-6, halaman 18, permasalahan kediaman Rasulullah SAW. Ya, silakan dibaca. Bismillah. Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah layangkan pandangan sejenak ke sudut-sudut rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat radhiyallahu anhum akan menggambarkan kepada kita dalam riwayat situasi di dalamnya berupa peralatan, perabotan dan lain-lain. Kita maklumi bersama bahwa tidaklah diperkenankan melayangkan pandangan ke dalam kamar atau rumah orang lain. Namun tujuan kita di sini adalah untuk mengambil contoh dan teladan dari rumah yang mulia tersebut. Rumah dengan ketawaduan sebagai asasnya dan keimanan sebagai modalnya. Dapat engkau lihat dindingnya bersih dari gambar-gambar makhluk bernyawa yang tidak dipajang di rumah, yang banyak dipajang di rumah-rumah kebanyakan orang pada hari ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Wala tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillah. Sedikit ta'liq untuk hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Al-malaikah di sini malaikat rahmat, ya. Kalau misalnya diterjemahkan semua malaikat apapun, malaikat maut nggak bisa masuk, berarti kita cara untuk menghindari kematian dengan menaruh anjing dan gambar-gambar di rumah, jadi nggak bakal mati-mati kita karena nggak ada malaikat masuk. Tapi malaikat di sini maksudnya malaikat rahmat yang Allah titipkan berkah kepadanya untuk penghuni rumah. Jadi kalau misalnya rumah tersebut ada anjingnya dan juga ada gambar-gambar, maka tidak akan masuk malaikat-malaikat. Dan bagaimana dengan gambar-gambar? Kita nggak bakal lepas semua rumah, bahkan rumah antum, rumah siapapun, nggak akan lepas dari gambar, ya nggak? Antum punya duit kan? Nggak bakal lepas dari gambar. Berarti wallahu a'lam yang dimaksud gambar di sini sebagaimana kalb. Anjing itu kan zahir, kelihatan lewat gitu kan? Gambar yang dimaksud gambar yang dipajang atau yang terbuka gitu aja, itu yang dimaksud. Jadi bukan gambar yang tersimpan rapi atau di dalam dompet atau gimana. Kaleng biskuit termasuk makanya ditutup yang seperti itu. Semua yang zahir. Sebagaimana anjing, kalau anjing kan nggak ada anjing itu, misalnya kita punya anjing kemudian ditaruh di dalam laci, disimpan gitu aja supaya malaikat masuk, nggak gitu. Tapi anjing kan biasa. Sebagaimana gambar yang terpajang. Karena kalau misalnya ditafsirkan tidak ada sama sekali sedikit pun gambar, kemudian tidak akan masuk malaikat, berarti tidak ada satupun rumah, bahkan masjid sekalipun, yang akan dimasuki malaikat, ya enggak? Antum ketika sholat berjamaah di masjid, itu bawa uang enggak? Belum lagi kotak amal banyak duitnya. Sehingga yang dimaksud di sini wallahu a'lam adalah gambar yang tidak tersimpan, tidak tertutup. Kalau gambar zahir kelihatan, maka ini yang tidak dimasuki malaikat, wallahu alam. Dan masya Allah ini fitnah juga sekarang, susah ya, terutama bayi, karena kan bayi kan, kalau bayi buat bedongnya, buat popok, buat apa ya kan, gambar nyari yang polos gitu loh, yang murni gitu, polos saja nggak ada, susah nyarinya, nggak ada. Jadi masya Allah susah sekarang, apa-apa digambarin ya. Udah gitu gambarnya binatang lagi kadang. Ya, baik itu ya. Kita menuju ke kemudian arahkan pada tafadhol Mas Ari. Kemudian arahkan pandanganmu kepada perabotan rumah yang biasa dipakai beliau sehari-hari. Diriwayatkan dari Sabit, ia berkata, Anas radhiyallahu anhu memperlihatkan kepada kami sebuah gelas terbuat dari kayu yang tebal dan disepuh dengan besi. Ia berkata, "Wahai Sabit, inilah gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa meminum air, Nabi, madu dan susu dengan gelas itu. Diriwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi sarabi salasa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bernafas 3 kali sewaktu minum. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Ini nggak benar nih. Diriwayatkan oleh muttafaq. Gimana ini maksudnya diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ini nggak benar ini. Ya, muttafaq. Iya. Muttafaq. Muttafaq alaih bukan nama orang. Iya. Masya Allah, ya mungkin ya sedikit kesalahan aja. Ya, teruskan. Maksudnya, beliau bernafas di luar gelas. Beliau melarang bernafas di dalam gelas waktu minum, dan beliau juga melarang meniup minuman. Baik, Hasan. Syukurlah. Kemudian di sini ada sedikit ta'liq. Rasulullah biasa meminum air nabidh. Nabidh di sini adalah campuran, adalah kurma yang direndam, air kurma yang direndam sehingga air tersebut berasa kurma. Ini bukan nabidh yang dimaksud, ini bukanlah nabidh yang berpotensi menjadi khamar, itu beda. Kalau nabidh itu kan sebenarnya saripati buah atau yang berkaitan dengan buah. Nah, yang namanya berkaitan dengan buah itu nanti bisa juga dijadikan dengan menjadi khamar, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dulu sahabat Nabi seperti itu. Nabidh dari buah apa gitu, anggur dan semacamnya. Ya. Itu yang diharamkan. Adapun kalau nabidh yang seperti ini tidak diharamkan. Ya, untuk pelezat air saja. Kemudian madu dan susu dengan gelas itu. Ini kalau kita perhatikan ini enggak jarang kita lakukan nih, atau susah kita lakukan di keluarga. Meminum air di gelas itu, nabidh di gelas itu, madu di gelas itu, susu di gelas yang sama. Nah, itu gelas khusus dah, ini gelasnya ini aja. Oh, itu kan gelas ini cuci, ntar gelas lain taruh, jadi numpuk. Yang nyuci istri kita. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW biasa bernapas 3 kali sewaktu minum. Maksudnya di sini bernapasnya di luar gelas. So, di sini kan dalam riwayat Sunan Nasai, Rasulullah SAW melarang yatanafas fi ina, bernapas di wadah ketika kita minum. Ini paham baik ya? Ada gelas, ya kan? Kita dilarang, atau sebagian ulama mengatakan dilarang ini makruh untuk minum dan kita bernafas fihi, di dalamnya. Berarti kan di dalam nih, di dalam. Kan ini gelas nih, berarti di dalamnya. Gitu. Itu dilarang. Nafas di situ. Ya. Kenapa alasannya? Yang enggak disebutin alasannya dalam hadis, namun para ulama mengatakan alasannya itu adalah perbuatan binatang. Kalau misalnya kita lihat sapi, kambing ketika minum di ember kan masuk juga hidungnya itu. Maksudnya ke dalam ember masuk, bukan ke dalam air. Dan mereka bernapas di situ. Itu merupakan adabnya binatang. Kalau adabnya kita enggak. Nah, larangan ini hanya ketika kita minum di gelas yang menutupi hidung. Karena teks hadisnya fi, di dalam. Adapun kalau misalnya kita minum kayak aqua botol, ya, atau Sprite yang botol semacamnya, minum kan di sini doang. Di sini doang kan? Sementara hidung tuh bebas. Nah, seperti ini tidak masalah untuk bernafas. Bisa dipahami nggak di sini? Maksudnya, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi bernapas ketika minum maksudnya adalah ketika hidung kita di dalam gelas kita berminum dengannya. Wallahu a'lam. Iya gitu. 3 kali. 3 teguk atau? Ya 3 enggak. Kalau yang ini nafas. Kalau 3 teguk lain lagi. Iya, 3 teguk lain lagi. Kalau ini maksudnya nafas untuk minum, karena maksudnya di sini adalah mengatur ketenangan dalam minum, itu maksudnya. Ya kan, kalau misalnya kita menjedakan gitu minum, tenang kan 3 kali, terus minum lagi. Gitu. Maksudnya untuk menenangkan. Iya. Kalau misalnya habis main bola kan kita nggak bisa kayak gitu biasanya. Guluk terus aja, nggak sampai habis itu. Ya kan? Sampai suaranya kedengeran.
Ya, fadhol, siapa yang mau baca sekarang yang belum bagian sana nih. Ini antum terakhir asal mutakhirin, fadhol deketin ke mulut. Iya, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun baju perang yang biasa beliau kenakan saat berjihad di medan peperangan pada hari-hari yang keras dan penuh kesulitan, maka sudah tidak ditemukan lagi di rumah beliau. Rasulullah SAW telah menggadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sak gandum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW wafat, baju perang itu masih ada di tangan orang Yahudi tersebut. Beliau tidak pernah membuat kaget keluarga atau membuat mereka takut. Namun beliau menemui keluarga dengan sepengetahuan mereka dan dengan memberi salam terlebih dahulu. Lihat Zat Al-Ma'ad halaman 2 381. Perhatikanlah dengan seksama hadis Rasulullah SAW berikut ini. Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'ah. Alangkah beruntungnya orang yang diberi hidayah kepada Islam dan hidupnya berkecukupan serta bersikap qanaah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Simaklah baik-baik hadis yang agung berikut ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hiziyat lahud dunya bihadzafiriha. Siapa di antara kalian di pagi harinya jangan kayak gitu, Mas Bro. Bihadzafiriha, enggak ada kayak gitu. Enggak ada wakaf di antara itu. Kalau bihadzafiriha gitu, coba latihan ya. Bihadzafiriha. Siapa di antara kalian di pagi harinya aman di tengah-tengah kaumnya, sehat jasmaninya, lagi memiliki makanan pokoknya sehari-hari, maka seakan-akan ia telah dianugerahi dunia dengan segala isinya. Alhamdulillah. Itu yang antum merasakan sekarang enggak? Aman sekarang enggak? Aman. Atau diteror sama pemateri? Aman di tengah-tengah kaumnya, masya Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang meneror antum. Sehat semua ya, alhamdulillah sekarang. Antum gimana, Mas? Alhamdulillah. Enggak, tapi kayaknya antum tuh kelihatan sakit terus gimana? Kok kayak kelihatannya oh, bekam ya. Lagi memiliki makanan pokoknya sehari-hari, belum makan katanya ya. Maka seakan-akan ya telah dianugerahi dunia dengan segala isi. Masya Allah, itu yang kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi setelahnya